kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul pembagian hadis dari segi jumlah perawi. Pendahuluan. Hadis adalah keterangan dari Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kita. Apabila dilihat dari segi riwayat, penyampaian secara lisan atau sesuatu keterangan dari Rasulullah SAW, maka menjadilah hadis yang mempunyai kualitas-kualitas yang bertingkat-tingkat. Ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Sedangkan dalam menyampaikan sebuah hadis, terkadang Nabi berhadapan dengan orang yang jumlahnya amat banyak, dan terkadang hanya dengan beberapa orang. Terkadang pula hanya dengan satu atau dua orang saja. Selanjutnya, hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dan karena itu diyakini kebenarannya. Hadis mutawatir betul-betul bersumber dari Rasulullah SAW, dan para ulama sepakat bahwa hadis ini wajib diamalkan. Syarat-syarat hadis mutawatir. Syarat atau kriteria hadis mutawatir yaitu yang pertama, hadis itu diriwayatkan oleh periwayat yang banyak. Yang kedua, mustahil secara logika atau adat mereka sepakat untuk berdusta. Yang ketiga, jumlah banyak itu terjadi pada setiap lapisan sanad. Dan yang keempat itu sandaran berita berdasar pada indera. Pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir dapat dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Namun ada juga ulama yang membagi menjadi tiga, yaitu ditambah dengan hadis mutawatir amali. Berikut adalah contoh hadis mutawatir. Anil Mughirah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minna. Hadis ini menurut keterangan Abu Bakar Al-Bazzar diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, bahkan menurut keterangan ulama lain ada 60 orang sahabat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis ahad. Hadis ahad menurut bahasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Adapun menurut terminologi ulama hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat hadis mutawatir. Menurut Muhammad Said Ramadan Al-Buthi, hadis ahad adalah hadis yang sanadnya sahih dan bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Tetapi kandungannya memberikan pengertian zani, pengertian tidak jelas, dan tidak sampai kepada qat'i, yaitu yakin. Dua definisi di atas menunjukkan dua hal. Yang pertama, dari segi kuantitas periwayatannya, hadis ahad berada di bawah hadis mutawatir. Yang kedua, dari segi isinya, hadis ahad ini berstatus zani, yaitu tidak jelas, bukan qat'i. Kedua hal inilah yang membedakan hadis ahad dengan hadis mutawatir. Maka hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau lebih yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur atau mutawatir. Menurut Mahmud At-Tahan, hadis ahad dilihat dari segi jumlah sanadnya dan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Baiklah, selanjutnya pembagian hadis ahad. Ditinjau dari segi jumlah perawinya, hadis ahad dibagi menjadi tiga, yakni hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang dimaksud dengan hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur juga disebut hadis mutafid, walaupun terdapat perbedaan, yakni bahwa pada hadis mustafid jumlah rawinya 3 orang atau lebih, sejak tingkatan pertama, kedua, sampai terakhir. Sedang hadis masyhur jumlah rawinya untuk tiap tingkatan tidak harus 3 orang. Jadi, hadis yang ditingkatkan selanjutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, maka hadis itu adalah termasuk juga hadis masyhur. Macam-macam hadis masyhur yaitu 1. Masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya.
yaitu golongan ahli ilmu dan orang umum. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli umum ilmu tertentu, yaitu ahli hadis saja, ahli fikih saja, atau ahli tasawuf saja, lain sebagainya. Yang ketiga, di kalangan orang-orang umum saja. Tingkatan hadis masyhur tidak setinggi mutawatir. Kalau riwayat mutawatir mendatangkan ilmu yakin, maka riwayat hadis masyhur membuat hati tenang, karena orang yakin bahwa informasinya berasal dari Nabi. Yang ketiga, sikap para ulama terhadap hadis ahad. 1. Kedudukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir memfaedahkan yakin, hadis ahad memfaedahkan dan. Yakin yang tidak seberapa kuat. Para ahli berpendapat bahwa hadis mutawatir itu wajib diterima dan yakin wajib diamalkan. Hadis mutawatir sama derajatnya dengan nas Al-Quran. Karenanya, mengingkari hadis mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran, dihukumi kafir. Atau paling sedikit sebagai orang yang mulhid, yaitu orang yang mengakui akan keesaan Allah dan mengaku sebagai orang Islam tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Yang kedua, kedudukan hadis ahad. Hadis ahad yang makbul berkualitas sahih. Bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jamhur ulama wajib diamalkan. Namun masalah yang berkaitan dengan soal akidah, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis ahad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah akidah, karena hadis ahad yang sahih memanfaatkan ilmu dan yang memfaedahkan ilmu wajib diamalkan. Pendapat kedua, hadis ahad meskipun memenuhi syarat tetap tidak dapat dijadikan dalil terhadap penetapan akidah, karena hadis ahad berstatus memfaedahkan dani. Soal akidah adalah soal keyakinan, maka yang yakin tidak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih dani. Terdapat pendapat lain menyatakan bahwa hadis ahad yang telah memenuhi syarat dapat dijadikan dalil untuk masalah akidah selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lebih kuat. Yang ketiga, pendapat ulama tentang pemakaian hadis ahad. Sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Hal semacam dituturkan pula oleh Imam Ibnu Hazm, bahwa para ulama secara keseluruhan telah menjadikan hadis ahad sebagai hujjah dalam agama, baik dalam masalah akidah, syariah, maupun akhlak. Namun pendapat demikian ternyata tidak semua kelompok ulama bersependapat. Sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad itu wajib diamalkan dalam urusan amaliyah, ibadah, dan hukum badan saja, tidak boleh dipakai dalam urusan akidah. Selanjutnya, hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqah saja. Kemudian setelah itu orang-orang yang meriwayatkannya diriwayatkan oleh orang banyak. Berdasar pengertian tersebut bahwa hadis aziz bukan hanya diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap tabaqah, tetapi selagi pada salah satu tabaqah saja didapati dua orang rawi, sudah bisa dikatakan hadis aziz. Oleh karena itu, bisa terjadi suatu hadis yang pada mulanya tergolong sebagai hadis aziz karena hanya diriwayatkan oleh dua rawi, tapi berubah menjadi hadis masyhur karena perawi tabaqat seterusnya berjumlah banyak. Adapun maksud dari penyendirian perawi bisa berarti mengenai personanya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain dia sendiri, atau mengenai sifat dan keadaan perawi, yakni perawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lainnya. Selanjutnya ialah dilihat dari bentuk penyendirian perawi tersebut, maka hadis gharib dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hadis gharib mutlak dan gharib nisbi. Dikategorikan sebagai gharib mutlak dikarenakan penyendirian tersebut hanya dapat
dalam satu tabaqat. Penyendirian hadis gharib mutlak ini harus berpangkal di tempat asli sanad, yakni tabi'i, bukan sahabat. Karena yang menjadi tujuan memperbincangkan penyendirian perawi dalam hadis ini untuk menetapkan apakah ia diterima atau tidak. Sedangkan yang dikategorikan gharib nisbi adalah apabila penyendiriannya itu mengenai sifat atau keadaan tertentu dari rawi. Penyendirian seorang rawi sepertinya bisa terjadi berkaitan dengan keadilan dan ketabiatan perawi atau mengenai tempat tinggal atau kota tertentu. Simpulan, hadis dilihat dari segi jumlah riwayat. Menurut ulama, hadis pada umumnya dibagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Sehingga hadis masyhur termasuk bagian dari hadis ahad. Hadis mutawatir dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Hanya sejumlah kecil hadis-hadis mutawatir lafzi, artinya seluruh perawi menggunakan ungkapan yang sama dalam menuturkan hadis tersebut. Adapun mutawatir maknawi, para perawi hanya meriwayatkan hadis tersebut dengan mengambil maknanya saja, sedangkan ungkapan kata-katanya berasal dari perawi itu sendiri dan cukup banyak jumlahnya. Hadis ahad adalah hadis yang perawinya tidak mencapai terkadang mendekati jumlah mutawatir. Hadis ahad terbagi pada hadis masyhur, aziz, dan gharib. Meskipun telah jelas dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hadis sunnah itu merupakan salah satu sumber hukum Islam, akan tetapi ada juga segolongan kecil dari umat Islam yang menolak terhadap hadis sebagai sumber syariat Islam. Ada golongan yang menolak hadis seluruhnya, baik yang mutawatir maupun hadis ahad, dan golongan yang menolak hadis jika hadis tersebut ada persamaannya dengan Al-Quran, dan golongan yang menolak hadis ahad sebagai hujjah. Artinya mereka masih menerima hadis mutawatir dan yang mereka tolak hadis ahad. Dalam masalah akidah, ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadis ahad. Untuk masalah-masalah non-akidah, hadis ahad yang sahih disepakati sebagai hujjah. Sekian dari kami kelompok 4. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.